Sahabat Kompas.com, kasus COVID-19 varian Omikron di Indonesia dilaporkan terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Pada Desember 2021, kasus Omikron yang terdeteksi mencapai 136 orang. Namun, pada 8 Januari 2022, jumlahnya meningkat drastis hingga mencapai 414 kasus. Terkait hal ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menyebut 414 kasus Omikron ini paling banyak berasal dari pelaku perjalanan luar negeri. Hal itu ditunjukkan dengan angka positivity rate untuk kedatangan luar negeri yang mencapai 13%, jauh dari atas transmisi lokal yang hanya 0,2%. Budi juga mengatakan, negara penyumbang varian Omikron di Indonesia mengalami pergeseran. Saat ini, yang paling banyak membawa Omikron, yakni pelaku perjalanan yang berasal dari Arab Saudi. Ini memperkuat hipotesa kami bahwa sebagian besar dari kasus positif yang terjadi saat ini disebabkan oleh kedatangan luar negeri. Dan negara-negara yang paling tinggi sekarang bergeser. Pertama adalah Arab Saudi, kedua Turki, ketiga Amerika Serikat, dan yang keempat adalah Uni Emirat Arab. Seiring meningkatnya kasus COVID-19, Jakarta pun dinilai berpotensi menghadapi gelombang ketiga COVID-19. Pasalnya, jumlah kasus Omikron terus meningkat, sementara aktivitas masyarakat seperti pembelajaran tatap muka justru dilonggarkan. Epidemiolog Universitas Indonesia Tri Yunis Miko memprediksi kemungkinan akan ada 5.000 kasus harian di Indonesia ketika gelombang ketiga COVID-19 terjadi. Hariannya saya juga kan sekarang vaksinasi 2 dosis sudah 50%. Jadi kasus hariannya mungkin akan mencapai maksimal 5.000-an per hari. Untuk mengantisipasi gelombang ketiga, Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Riza mengklaim Pemprov DKI telah belajar dari lonjakan kasus pada Juli 2021 saat gelombang kedua COVID-19 terjadi. Terkait peningkatan kasus COVID-19 varian Omikron di tanah air, pemerintah pun melakukan serangkaian upaya. Salah satunya, yakni mengarahkan agar perawatan pasien dilakukan di rumah. Pemerintah menilai risiko rawat inap di rumah sakit akibat Omikron justru lebih rendah dibandingkan periode lonjakan kasus COVID-19 varian Delta. Menurut data Kemenkes, dari total 414 kasus COVID-19 varian Omikron, sebanyak 114 sudah dinyatakan sembuh, termasuk 2 pasien dengan gejala sedang dan sempat membutuhkan oksigen. Untuk itu, Menkes Budi pun memastikan, meski transmisi varian Omikron relatif cepat, namun tingkat keparahannya lebih ringan dibandingkan varian Delta. Selain mengarahkan perawatan pasien di rumah, pemerintah juga mulai menyiapkan program vaksinasi booster atau dosis ketiga untuk masyarakat umum. Rencananya, penyuntikan dosis ketiga ini akan mulai dilaksanakan pada 12 Januari 2022. BPOM juga telah menerbitkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization untuk 5 jenis vaksin COVID-19 sebagai vaksin booster. Kelima vaksin itu adalah CoronaVac, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, dan Zivivec. Presiden Jokowi mengatakan vaksin booster akan diberikan secara gratis untuk masyarakat. Mulai tanggal 12 Januari 2022, pemerintah akan melaksanakan vaksinasi ketiga dengan prioritas bagi lansia dan kelompok rentan. Upaya ini penting dilakukan untuk meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat, mengingat virus COVID-19 yang terus bermutasi. Untuk itu,
saya telah memutuskan pemberian vaksin ketiga ini gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia. Karena, sekali lagi, saya tegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah yang utama. Demikian news update, simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com, jernih melihat dunia.